Usulan penghapusan pilkada langsung kembali mencuat. Sejumlah parpol dan lembaga legislatif akan mengkaji sebelum mengambil sikap. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar memberikan usulan terkait pilkada langsung. Dalam hari lahir PKB ke-27 di Jakarta, Caimin mengusulkan agar menghapus pilkada langsung. Menanggapi hal itu, Komisi 2 DPR RI menyatakan belum bersikap resmi, namun menegaskan bahwa seluruh usulan termasuk gagasan penghapusan pilkada akan dicatat untuk pembahasan di DPR. Sebetulnya hasil pertemuan NU di beberapa kali Munas, Musyawarah Nasional, memerintahkan kepada PKB untuk mengkaji ulang pemilihan kepada secara langsung. Satu, kesimpulannya seluruh kepala daerah habis biaya mahal untuk menjadi kepala daerah. Masih melakukan pengkajian dan sampai saat ini kami belum menyampaikan sikap resmi. Nah, Komisi 2 DPR RI sebagai bagian dari DPR RI posisinya adalah menunggu penugasan dari pimpinan DPR RI terkait dengan kapan waktu revisi Undang-Undang Pemilu akan digulirkan. Senada dengan sikap DPR RI, Partai Berkarya melalui Ketua Umum terpilih Muhammad Ridwan Andreas menilai perlu kajian strategis sebelum mengubah sistem yang sah secara undang-undang. Perlu kita kaji kembali kira-kira apa efek positifnya maupun efek negatifnya, ya kan? Kalau sekarang kan kita berbicara masalah pemilihan kepala daerah, pilpres, itu energi terbuang banyak sekali. Anggaran terbuang banyak sekali, logistik terbuang juga banyak sekali. Nah, itu kan tentu ada efek positif, efek negatifnya. Mungkin itu kan pesta rakyat, kontestasi pemilu itu, baik itu pilkada, pilpres, pileg, itu kontestasi pemilu itu kan pesta rakyat. Tapi jangan dikonotasikan negatif seperti itu. Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin sebelumnya memberikan dua opsi pengganti pilkada langsung, yaitu penunjukan langsung oleh pusat atau pemilihan di DPRD masing-masing wilayah. Tim Liputan iNews melaporkan. Dilema beras oplos membuat Satgas Pangan Daerah Polda Metro Jaya sidak ke Pasar Induk Cipinang, Jakarta. Sementara itu Menko Pangan juga menegaskan pemerintah menyepakati 3 poin berantas praktik beras oplosan. Tim Satgas Pangan Daerah Polda Metro Jaya memantau langsung kualitas dan perkembangan harga beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur. Sidak dilakukan setelah temuan rasa jumlah merek beras premium yang diduga tidak sesuai standar mutu dan takaran yang ditetapkan. Kami akan terus memantau gunanya apa untuk juga menjamin ketersediaan barang di lapangan, kemudian juga menjamin konsumen ataupun pembeli terhadap kualitas mutu daripada beras tersebut. Kami juga dengan beberapa rekan-rekan dari Satgas Pangan ini juga sudah melakukan atau membeli beberapa sampling, ya, sampling jenis ataupun merek beras, dan sudah kita juga akan melakukan uji lab. Apabila kita menemukan unsur pidana di dalamnya, maka nanti kami dari Satgas Pangan, dalam hal ini khususnya kami dari Satgas Pangan dari Polda Metro Jaya akan tegas untuk melakukan tindakan hukum. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto ikut menyoroti permasalahan beras oplosan yang beredar di masyarakat. Pemerintah pun menyepakati 3 poin berantas kasus praktik beras oplosan. Di antaranya, penegakan hukum yang tegas, percepatan operasi pasar, serta menghilangkan kategori kualitas beras. Bulog untuk mempercepat operasi pasar. Sudah ada 1,3 juta. Sudah ada 1,3 juta guyur ke pasar, tapi dengan pengawasan yang ketat. Ya, harus betul-betul itu SPHP bisa dipasarkan dalam bentuk SPHP, nggak dicampur-campur gitu ya.
Nantinya pemerintah hanya akan membuat 2 kategori beras, yakni beras dan beras khusus. Tim Liputan, iNews melaporkan. Sebelumnya polisi merilis merek beras premium yang diduga dioplos dengan beras berkualitas standar. Total ada 26 merek dagang beras premium yang beredar di masyarakat. Satgas Pangan Polri mengungkap 26 merek beras premium yang diduga dioplos dengan beras biasa. 4 produsen beras premium yang diduga melakukan praktik curang tersebut telah diperiksa pada hari Kamis lalu. Keempat produsen tersebut yaitu Wilmar Group, Food Station Cipinang Jaya, Belitang Panen Raya, dan Sentosa Utama Lestari atau Java Group. Dan berikut adalah merek dagang beras premium yang terindikasi dioplos dengan beras berkualitas standar. Merek dagang Sania, Sofia, Fortune, dan Slip yang diproduksi oleh Wilmar Group. Alfamidi Setra Pulen, beras premium Setra Ramos, beras Pulen Wangi, Food Station, Ramos Premium, Setra Pulen, dan Setra Ramos diproduksi oleh PT Food Station Cipinang Raya. Merek beras Raja Platinum dan Raja Ultima, produksi perusahaan Belitang Panen Raya. Kemudian beras merek Ayana, produksi Sentosa Utama Lestari atau Java Group. PT Unifood Candi Indonesia yang memproduksi beras premium merek Lezat dan Laris. Beras merek Topi Koko, produksi PT Buyung Putra Sembada. Kemudian Elevas Maximus dan Slip Hammer, produksi PT Bintang Terang Lestari Abadi. Merek Dua Koki dan beras Subur Jaya, produksi PT Subur Jaya Indotama. Beras merek Raja Udang dan Kakak Adik, produksi CV Bumi Jaya Sejati. Serta merek Pandan Wangi BMW Citra, Kepala Pandan Wangi, dan Medium Pandan Wangi, produksi PT Jaya Utama Santika. Masyarakat diimbau waspada dan mengenali daftar merek beras oplosan tersebut. Karena jangan-jangan salah satunya adalah beras yang biasa kita konsumsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo kembali bicara soal banyaknya pengusaha nakal. Para pengusaha ini tidak hanya mengoplos beras, tapi juga minyak. Saya sebetulnya mau baik-baik aja. Udahlah, saya sudah kasih warning berkali-kali saudara-saudara. Bersihkan diri, atur yang baik, ya kan? Kalau mau bisnis yang bener aja lah. Bayar pajak, ya kan? Bayar pajak. Cari untung yang benar, jangan palsu-palsu. Botol minyak goreng dikurangi 20%. Itu namanya nyuri dari rakyat itu. Yang tadi itu 100 triliun tiap tahun. Jadi ya mereka paksakan kita. Sudah 212 perusahaan penggiling padi yang kita buktikan melanggar.